Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Ya, betul. Hari ini Bapak lanjutkan lagi belajar yang kemarin itu pengertian, bagian-bagian bahasa, ciri-ciri, unsur, struktur, dan ciri cerita fiksi. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya dari salah satu dari kalian yang membantu Bapak untuk memimpin doa. Ayo. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Jadi teman-temannya. Yuk. Teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Saya kemarin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju. Oke, sebelum mulai, Bapak absen dulu. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Siapa? Asbi. Kenapa nggak masuk? Alfa ya? Oke, kalau begitu langsung aja. Teman adik-adik, anak-anak semua keluarin dulu buku biar langsung belajar kita. Keluarin dulu buku tulisnya. Dengan tema 7, pengertian, bagian-bagian perasaan, ciri-ciri, unsur, struktur, dan jenis-jenis cerita fiksi. Ada yang tahu nggak pengertian fiksi kemarin? Ada yang tahu nggak? Sebelum Bapak jelaskan, apa itu fiksi? Jangan angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, sebutin nama, nggak apa-apa. Ayo. Ya, siapa namanya? Vira. Ya, jelasin apa ke teman-temannya secara singkat aja. Yang benar-benar nyata. Oke, iya betul. Apa yang dijelaskan sama Vira tadi betul. Cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau sengaja dikarang oleh si pembuat cerita atau pengarang, termasuk karya sastra berbentuk prasa. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian perasa itu ada 6. Yang pertama, tokoh. Tokoh ini pelaku atau pemeran cerita dalam sebuah cerita karangan atau sebuah film atau sebuah video, pasti itu ada yang namanya tokoh. Nah, dalam cerita fiksi, tokoh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tokoh utama, yang kedua tokoh tambahan. Tokoh utama ini memiliki peran penting dan ditampilkan secara terus-menerus. Misalkan dalam sebuah cerita atau video atau film, tokoh utama itu biasanya muncul terus di setiap dari alur dari pertama sampai akhir itu pasti muncul. Nah, sedangkan yang kedua tokoh tambahan adalah muncul beberapa kali saja untuk menghidupkan sebuah cerita atau menghidupkan sebuah suasana di dalam sebuah film atau sebuah video. Nah, yang kedua itu ada alur. Alur ini apa sih? Alur itu urutan rangkaian cerita. Misalkan yang pertama apa? Film bawang merah, bawang putih. Alur ceritanya seperti mana? Misalkan bawang putih dijahati sama ibunya bawang merah, gitu kan? Yang ketiga itu ada tema. Tema ini ide atau pokok sebuah permasalahan yang dibahas dalam sebuah cerita. Nah, yang keempat ada pencerita. Seseorang yang menceritakan kisah, bisa penulis atau salah satu tokoh. 5. Ada yang tahu latar? Pengertian latar. Latar belakang, ya apa? Ya, apa dijelasin? Latar itu apa? Atau dibacakan? Dibantu teman-temannya. Ya, latar itu menggambarkan situasi tempat. Misalkan seorang raja sedang bertapa dalam hutan,
waktunya kapan, di pagi hari atau di sore hari. Nah, ada yang terakhir, ada watak. Watak ini apa sih? Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan watak? Ayo. Oke, watak ini sifat yang dimiliki masing-masing pemeran atau tokoh cerita dan dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama itu antagonis. Antagonis ini biasanya berperan sebagai tokoh jahatnya atau berwatak buruk. Nah, sedangkan yang kedua itu protagonis. Protagonis itu tokoh yang digambarkan berwatak baik dan biasanya tokoh protagonis ini yang menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita. Oke, ciri-ciri cerita fiksi. Nah, ini dimohon kalian catat ya, nanti Bapak bakalan kasih soal buat kalian menjawab. Ciri-ciri cerita fiksi ini ada 5. Yang pertama, sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif tidak mutlak atau seperti yang dijelaskan Vira tadi, tidak benar-benar nyata. Yang ketiga, fiksi umumnya menggunakan bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Yang keempat, cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Yang terakhir, karya fiksi ini umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. Oke, Bapak lanjut lagi dulu ya. Unsur-unsur teks fiksi seperti yang Bapak jelasin tadi. Yang pertama itu ada tema, ada perwatakan, alur, dan latar belakang dan amanat. Amanat itu kayak kesimpulan dalam sebuah cerita. Dapat kesimpulan apa sih kalian saat sudah menontonnya, begitu kan? Nah, ini ada struktur teks fiksi. Struktur teks fiksi itu yang pertama ada orientasi atau kayak pembukaan, kayak terisi pengenalan tema, pengenalan judul atau pengenalan sebuah cerita atau film, tokoh dan latar belakangnya. Yang kedua itu ada komplikasi. Komplikasi ini berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utamanya. Pada bagian ini peristiwa-peristiwa di luar nalar ini bisa terjadi. Nah, yang ketiga resolusi, merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Nah, yang terakhir itu ada jenis-jenis fiksi. Itu ada banyak sebenarnya. Coba tuliskan 6. Yang pertama itu dongeng. Dongeng ini kisah atau sebuah cerita yang dibuat oleh sebuah pengarang dan biasanya tuh tidak benar-benar ada. Yang kedua itu ada cerita rakyat. Ketiga cerita pendek. 4 ini fabel. Fabel ini biasanya diceritakan dalam bentuk misalkan tokohnya itu hewan. Misalkan si kancil gitu kan. Yang kelima ini ada puisi rakyat, dan yang terakhir ada novel. Nah, ini Bapak bakalan tampilin sebuah video. Semua ini Bapak tampilkan video sebuah cerita singkat, itu asal usul Telaga Warna. Yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suartalaya dan Ratu Purbamana doa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Oke. Dari video yang Bapak tampilkan kemarin, sama nggak sama cerita yang Bapak kasih kemarin tugasnya? Sama. Nah, ini Bapak ulang lagi ya pertanyaannya kemarin, kalau memang kalian masih ingat. Dan ini udah Bapak tampilkan juga video secara langsung, bukan membaca aja, tapi langsung melihat dan mengamati bagaimana sebuah cerita tersebut, siapa aja tokoh-tokohnya. Nah, yang pertanyaan pertama itu, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal mula Telaga Warna? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan, Bapak kasih poin. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Jangan satu-satu langsung sebutin semua tokohnya. Kan pertanyaannya siapa tokoh-tokoh dalam sebuah cerita tersebut? Ya, Vira apa? Nanya apa?
Iya, sama. Kan pertanyaannya sama. Kemarin tuh kalian membaca, tapi hari ini kalian mengamati video biar lebih paham lagi apa itu fiksi. Nah, apalagi siapa itu tokoh-tokohnya. Ayo, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Oh, iya, Fira. Ya, betul. Raja, permaisuri, dan putri tokohnya. Yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan, meminta doa supaya dapat anak. Oh, betul. Oke, yang ketiga. Dapat poin berdua ya. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Waduh. Ulang ya. Pokoknya cuma satu orang yang dapat poin. Cepet-cepetan. Hadiah apa yang diberikan raja untuk seorang putri? Oke, kalung. Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Oh, kamu udah ini apa? Yang diberikan oleh raja. Kenapa dia nggak suka? Karena kalau jelek. Bukan jelek, karena putri ini pengen dia tuh dihiasin semua perhiasan, bukan hanya kalung, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia mau dipakai perhiasan. Tuh. Nah, yang terakhir, bagaimana sifat putri dalam sebuah cerita ini? Sifat dia? Ya, apa? Bukan jelek, jahat tapi buruk ya. Tadi Bapak udah jelasin, ada dua, itu antagonis dan protagonis. Ada yang tahu? Kalau jahat itu sifat apa? Oke, betul. Oke, kita lanjut satu video lagi ya. Jadi teman-temannya udah dapat alhamdulillah udah pada mengerti itu tentang berikan tugas. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali melihat langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Biasanya kura-kura ini sifatnya baik apa jahat? Kalau di wah enggak di film Upin Ipin jahat. Tuh. Oke, ini Bapak ada tampilkan satu lagi video. Ini video tentang apa? Tapi jadi cerita fiksi apa? Kenapa disebut fabel? Karena tokohnya hewan, tapi menceritakan tentang watak manusia. Ya. Sebelumnya ada yang tahu cerita tentang kura-kura ini? Apa? Kita stop sebentar. Dia ini apa? Pengen apa? Pengen apa? Kenapa dia pengen terbang? Karena dia pengen. Karena dia, ya betul. Tapi karena dia kurang bersyukur. Nah, ini biasanya banyak banget dimiliki sifat oleh manusia. Kurang bersyukur. Contoh kita udah pintar matematika, ngelihat teman pintar seni, kita iri, kurang bersyukur. Padahal harusnya kita bersyukur kepada diri kita dan mengembangkan lagi potensi diri kita. Misalkan kita kurang dinilai seni budaya, ya kita pelajari tentang seni. Matematiknya ya, kita ajarin teman-teman kita yang kurang paham matematika. Begitupun teman kita yang mengerti seni, ajarin temannya yang mengerti matematika. Jadi saling mengajari, biar semuanya memiliki rasa bersyukur. Enggak seperti kura-kura ini, merasa kurang semua. Semuanya dulu ya rapi, fokus ke depan. Oke, udah Bapak kasih waktu
waktu tadi untuk menjawab? Silakan dipaparkan tugas satu. Yang nomor satu, jelaskan pengertian cerita fiksi. Ada yang tahu? Ya, Vira. Ini adalah cerita yang cerita karangan yang benar-benar besar. Oke, yang kedua, jelaskan ciri-ciri cerita fiksi. Ya. Oke, berdiri. Satu, sifatnya rekaan akan mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Dua, dalam cerita fiksi ada pertemanan antara laki dan penggabung otak. Tiga, fiksi umumnya memakai bahasa yang tepat Konotatif. Ya. dan bukan sebenarnya. Empat, cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Lima, karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca bukan pada logikanya. Oke, terima kasih Badai. Badai ini namanya ya. Badai. Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur cerita fiksi. Oh, oke. Ani. Berdiri. Yang besar suaranya ya. Apa jawabannya? Oke, udah selesai belajarnya. Kita udah hari ini udah menyelesaikan materi dan memperdalam pengertian bagi frasa, ciri-ciri, unsur, struktur dan jenis diksi. Akhirnya jam tak terasa, jamnya sudah habis. Besok kita lanjut ke materi yang lebih lanjut. Selesai materi tema 7 ini. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa. Temennya ada yang bisa bantu Bapak untuk memimpin doa untuk pulang. Ayo. Ya, di situ aja. Ayo, pimpin teman-temannya berdoa. Duduk yang rapi dulu, ayo. Ayo, pimpin. Ayo. Siap. Teman-teman kita baca doa sebelum pulang sudah kabar ya. Oke, terima kasih. Yo, silakan duduk. Ya, terima kasih. Bapak akhiri, bila mana ada salah kata Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.